Alhamdulillah just Ustazah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla karena berkat limpahan rahmat, hidayah, serta inayahnya, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk murojaah hafalan Al-Quran kita. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para istri-istri beliau, para sahabat, para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman, juga untuk para pencinta Al-Quran. Baik, kaifahalukunna jami'an ummahati fillah, hal antu nabi khair. Alhamdulillah, bi khair Ustazah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, tafadholi awalan Umu Isti. Hari ini Saya kita satu surah ya? insya Allah Ustazah. Baik. Ya, ya silakan. Semoga Allah mudahkan murojaahnya. Amin ya Allah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa may wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Asa asa Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir. Wallahu ghafurur rahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtakhinuhun. Allahu a'lamu biimanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna khillun lahum wa la hum yakhilluna lahun wa atuhum ma anfaqu wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun wala tumsiku bi'isamil kawafiri was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Dzalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Wa in fatakum syai'um min azwajikum ilal kuffari fa'aqabtum fa'atul ladzina azwajuhum mimma anfaqu. Diulang. Misla bukan mimma. Nah, ulang dari awal ayat. Wa in fatakum syai'um min azwajikum ilal kuffari fa'aqabtum fa'atul ladzina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yushrikna billahi syai'a wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal kuffari kama ayo terlewat kayak kemarin. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur.
Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tabarakallah, Alhamdulillah, Masya Allah. Taib. Ya, Masya Allah. Tadi ini aja ya. Mimma, langsung ke Mimma. Di ayat ke-11 ya, ditandain. Nanti biar kita sambung ayat, pekan depan jangan salah lagi. Di ayat Ya, ke-11. Azwajuhum mislama. Bukan mimma. Ya. oh, ya, Azwajuhum misla, misla. Di misla tadi. misla, ya. Hmm. Itu Ragu-ragu. aja. Ya, Jadi tadi langsung masuk ke mak. Ya, iya. terus yang ayat terakhir langsung lewat, langsung lompat ke kufar, ya. Minal kufar, langsung tadi minal kufar. Jadi minal Masih. akhirati kama ya isal baru kufar. Nah, itu aja ya. Masya Allah itu diperhatikan, ditandain. Insya Allah nanti pekan depan kita sambung ayat ya. Ya, saja. Masya Allah, Alhamdulillah. Umu Isti nanti konsisten lagi, istiqomah lagi, jahar syiddah pada huruf-huruf yang punya sifat jahar dan syiddah seperti ba, dal, ya. Ya, Karena ada beberapa yang udah bagus banget gitu. Jadi ditahan lagi yang jaharnya, nafasnya ditahan lagi. Benar-benar jangan ada baik. bocor napas sedikit pun ketika huruf yang punya sifat jahar dan syiddah seperti ba, dal, ya. Nah, Iya, karena yang lain udah bagus banyak ya. Ada beberapa aja, jadi lebih konsisten lagi aja. Ketika saja. huruf ba, dal benar-benar ditahan nafasnya di ketika mengucapkan huruf-huruf itu ya. Gitu ya, Masya Allah. Barakallahu fiki hasanallahu ilaik. Allah, jazakallah khair, Ustazah. Amin wa iyyakum. Ya, silakan. Bukti Sarah. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukti Sarah, kita hafalan hari ini murajaah Quran surah apa? Al-Infitur, masih Al-Infitur Oh, Ustazah. masih Al-Infitar. Tayyib. Ya, tafadholi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, bisa on cam, dibuka dulu kameranya. Silakan duduk dulu yang tenang. Ya, Ummu Heni Mustami'ah ya. Jadi beliau sedang ada acara ya. Baik. Ya, Ukti Sarah sudah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'un fatorat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Dipendekkan lagi Ya, atau bi-nya, dua harokat aja, ma-nya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ma-nya dua harokat aja. alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Mm-mm. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ikhfa-nya sempurnakan tingkatan gunanya. Insanu. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Mm-mm. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratim ma syaa rakkabak.
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran, Masya Allah. Ya, Ukti Sarah, nanti dilatih yang huruf-huruf tebal, jangan dibantu dengan memonyongkan kedua bibir ya. Huruf to itu buka aja ketika dia fathah, buka aja rahangnya ya. Bibirnya dibuka, bukan berarti dimonyongkan ya. Masya Allah, Alhamdulillah sudah banyak kemajuan, tidak banyak tamtid ya. Tapi tadi ada di ayat 9 yang terakhir, di akhir ayat ke-9 masih agak tamtid ya. Bid, din, bi. Ya, jadi jangan diayun ya. Bid, din. Langsung ke dal. Bid, din. Ya, jadi jangan diayun harokatnya ya. Biar tidak dipanjangkan. Baik. Huruf lin. Jangan alaikum, apa namanya, imalah, jangan. Turunkan rahang dan bibir bawah. Wa inna alaikum lai. Jadi jangan alaikum lai. Wa inna alaikum lahafizin. Ya, coba di situ. Wa inna alaikum lahafizin. Ya, Masya Allah ya. Jadi linnya ya, disempurnakan linnya. Kita latih huruf kaf sukun. Tadi belum terdengar hamas pada kaf yang sukun di ayat ke-8. Coba. Fi ayyi suratim masya'a rakkabak. Coba. Fi ayyi suratim masya'a rakkabak. Ya, bagus. Masya Allah. Tadi nggak terdengar ya yang dibaca tadi. Jadi kafnya kayak berhenti aja, nggak ada hamas di akhir gitu. Tidak terdengar tadi ketika dibaca di awalan. Maka disempurnakan sifatul hurufnya ya. Tingkatan guna juga disempurnakan karena Uktisara termasuk yang membaca dengan bacaan yang lambat kan ya. Jadi tingkatan gunanya otomatis lebih panjang, gunahnya lebih panjang. Gitu ya, Ukti Sarah ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Nanti pekan depan insya Allah bisa mungkin Quran surah Al-Infitornya ya. Insya Allah. Barakallahu fiki ahsanallahu ilaik. Jazakillahu khairan. Iya. Baik. Sudah ya. Yang mau murojaah hanya berdua. Umur Rahma, Mustami. Baik. Iya, Ustazah. Iya. Mustami. Ya, silakan kita sharing tentang materi hukum tajwid kita. Apa yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin dipelajari. Ya Ustazah, saya ingin tips makhraj ba itu Ustazah, belum. Huruf ya. Huruf ba Iya. ya. Baik. Nah, huruf ba itu kan sifatnya pertama itu jahar ya.
Jahar. Jahar. Jahar itu berarti benar-benar nafasnya tertahan. Jadi jangan ada bocor nafas sedikit pun. Nah, untuk membedakan huruf yang punya sifat hamas dan jahar, nah ya, ketika kita membunyikan huruf yang punya sifat hamas, ya, contoh huruf sin, ya, kita sukunkan huruf sinnya, kita pegang bagian tenggorokan kita. Coba kita sukunkan huruf sin. As. Maka di tenggorokan kita tidak ada getaran sama sekali. Coba Ya, dirasakan. ya, as. Ada nggak? Nggak ada, Ustazah. Nggak ada. Sekarang kita sebutkan yang punya sifat jahar. Contoh apa? Huruf zai. Zai ya. Zai kan punya sifat jahar ya. Sukunkan. Az. Ada Az. getaran? Ada, Ada Ustazah. getaran. Nah, maka Az. tipsnya, ada ya. Nah, itu yang membedakan ya. Maka tipsnya Umu Isti ketika mengucapkan huruf ba, ya huruf ba pakai bibir yang bagian dalam. Ba, tapi Umu Isti itu udah makrotnya udah benar ya, udah ba, cuman masih bocor nafas. Jadi benar-benar coba apa namanya dilatih benar-benar nafasnya jangan dialirkan sama sekali. Jangan dialirkan sama sekali karena benar-benar huruf ba itu dia punya sifat jahar dan syiddah. Jadi baik nafas dan aliran suaranya tertahan benar. Ba, bi, bu, ba, bi, bu. Tahan benar nafasnya. Ba, bi, bu. Hmm. Ustazah. Masukin lagi ke dalam, itu masih agak keluar. Pa, jadi agak agak bercampur ke huruf pa. Pakai Oke. bibir yang bagian dalam. Ba, bi, Ba, bu, ba, bi, bu. ba, bi, bu. Ba, Mm. bi, bu. Nah, ba, bi, bu. Hmm. Ba, bi, bu. Ya, jadi pakai yang dalam ya. Jangan kalau agak keluar dia agak kayak huruf P. Pa, pi, pu. Nah, itu pakainya yang di sini. Jadi yang dalam, yang basah. Ba, bi, bu. Tapi nafasnya benar-benar ditahan. Ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Nah, yang bi sama bu bagus. Sekarang yang ba. Ba, Ba. ba. Masukin lagi ke bibir dalam. Ba, ba, ba. Bagus. Ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Abe. Bu. Nah, Abe. 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 Nah, sekarang nafasnya lebih ditahan lagi. Ba, bi, bu, abe. Ba, bi, bu. Abe. Mm-mm. Abe. Lebih kuat lagi, tempelin makrotnya lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi, jangan ada celah sedikit pun. Ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Abe. Ya, abe, Abe. 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 Mm-mm. Ba, bi, bu, abe. Ba, bi, bu. Abe. Ya, pokoknya tahan ya, nafasnya ditahan ya. Jadi jangan bocor sedikit pun. Karena kalau bocor sedikit pun dia memang mencacati sifat jaharnya gitu ya. Mencacati sifat jaharnya. Jadi dia masih ada bocor nafas. Benar-benar ditahan. Ditahan nafasnya, jangan ada aliran nafas sedikit pun gitu ya. Biar dia lebih jahar gitu. Syiddah. Jadi benar-benar suara ditahan. Jadi nggak ada aliran benar ya. Kalau ada aliran suara atau aliran nafas, ya pasti dia mencacati sifat jaharnya gitu ya. Nah, terus biar dia nggak seperti huruf P, maka dia pakai bibir dari bagian dalam. Ba, normal aja sebenarnya ya. Jadi nggak Mem itu tapi lebih kuat lagi itu saya. karena ba sidah ya. Ya. Karena ba sidah jadi lebih kuat. Sama kayak mim. Mim bagian dalam juga, bibir bagian dalam. Ma, am, am, am. Ringan, jangan ditempelin terlalu kuat. Kalau ba agak kuat, kalau mim asal nempel aja. Jadi dia tipis. Am,
Hmm. Ba, am, ba, Tahan, nafasnya tahan lagi ba-nya. kurang ya. Ba. Kalau dihitung Hmm. satu kalimat itu Masih kedengarannya masih kurang jahar ya. ya kurang jahat. Tapi ada Tapi beberapa yang bagus. Nah, hanya kurang konsisten aja menahan napasnya aja. Hanya Ustazah. kurang konsisten menahan nafas karena ada beberapa banyak justru bukan beberapa ya. Justru di akhir-akhir malah ya, di akhir-akhir mulai dari pertengahan halaman tuh ke seterusnya itu bagus. Jahar syidahnya bagus. Berarti kan bisa. Berarti tinggal kurang konsisten, belum konsisten. Jadi kadang masih lupa gitu. Jadi masih agak bocor napas sedikit karena masih banyak yang bagus gitu. Nah, maka kata Anda itu belum konsisten aja. Sebenarnya udah paham, udah tahu. Karena udah kebiasaan gitu. Dan memang logat daerah tertentu mempengaruhi juga gitu. Bahasa sehari-hari itu mempengaruhi gitu. Ya. Memang kayak misalnya kita tuh sehari-harinya tuh kita tuh suaranya kayak Afan. Kalau kata Ustazah itu misalnya suaranya agak cempreng gitu ya. Ada kan orang tuh yang ngomongnya itu cempreng. Nah, memang kita membaca Al-Quran itu dimulai dari memperbaiki bahasa sehari-hari kita gitu. Karena biasanya kalau yang orang yang ngomongnya sehari-harinya itu ininya suaranya itu kayak cempreng Afan ya. Nah, itu nanti rentan ke hidung, masuk ke hidung membaca Al-Qur'annya gitu. Jadi memang diperbaiki dari bahasa sehari-hari kita. Nah, makanya kenapa logat suatu daerah itu sangat berpengaruh gitu. Karena memang kan kita lebih banyak menggunakan logat harian kita kan. Nah itu. Nah, salah satunya Umu Isti, apa Umu Isti sukunya Jawa ya pasti ya, Jawa ya. Jawa, kiri Ustaz. Ya gitu. Kalau Jawa gitu, kesulitan di jahar, jim. Karena memang logat mempengaruhi. Tapi insya Allah bisa. Karena Umu Isti bisa. Banyak beberapa yang tadi huruf ba dengan dalnya bagus. Jahar syiddah, berarti hanya kurang konsisten aja. Ditahan bener. Apa nafasnya bener-bener jangan bocor nafas, gitu ya. Nah, tapi kalau orang dari Jawa Barat, orang dari Kalimantan tuh ya, Afwan ya, Uktinana tuh salah satunya ya, dari Kalimantan. Mereka tuh logatnya diakhiri dengan hamzah. Hamzah, gitu. Orang Jawa Barat tuh orang Sunda kan gitu. Nah, gitu. Tapi akhirnya kan kita kasih tahu tipsnya gitu ya, kayak Uktinana. Banyak ya kalau dia harokatnya diakhiri dengan hamzah itu kadang-kadang bukan hanya orang Sunda, bukan hanya orang Kalimantan, tapi mereka tuh ngajinya memang dari dulunya udah harokat tuh semuanya diakhiri dengan hamzah gitu loh. Nah, kenapa diakhiri dengan hamzah? Sebenarnya maksudnya bukan mengakhiri dengan hamzah, tetapi mereka itu membacanya itu pita suaranya itu ditutup di akhirnya. Sedangkan pita suara kita itu makhraj hamzah, makhraj huruf hamzah. Jadi otomatis dia berhentinya di hamzah. A, I, U, Ba, Bi, Bu. Nah, itu kan ditutup tuh pita suara. Coba kalau dia dibuka aja. A, I, U, Ba, Bi, Bu. Rasain, pita suara terbuka. Nah, jadi itu tipsnya kalau dia nanti kalau Umu Isdi ketemu ya dengan Tolibah yang apa namanya biasanya harokatnya diakhiri dengan hamzah, maka ajarkan seperti itu. Ibarat pita suara kita itu ibarat keran air, ya, maka si keran itu jangan ditutup, jangan ditutup. Kenapa? Karena si keran air ini kalau tertutup, ibarat itu pita suara kita itu adalah makhraj hamzah. Maka otomatis berhenti di hamzah. Walaupun panjang, kalau dia ditutup tetap akhirnya di hamzah. Contoh, as-sama hamzah. As-sama berhenti kan? Panjang tuh ya. Tapi kalau nggak ditutup, as-sama mau panjang juga kalau nggak ditutup nggak bakal berhenti di hamzah. Gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi dilatih berarti konsisten lagi aja, nafasnya ditahan. Hanya jaharnya aja sih yang ini. Syiddah ya, jahar syiddah. Nah itu memang jahar dan syiddah pada huruf ba, dal,
dengan huruf jim, ya 3 huruf itu adalah salah satu hal yang menjadi tanbih, menjadi peringatan ketika kita membaca Al-Quran. Itu salah satu yang memang harus diperhatikan. Gitu. 3 huruf yang punya sifat jahar dan syiddah itu. Jim, dal, dengan ba. Perhatikan syiddah dan jahar pada huruf ba, dal, dan jim. Gitu. Memang tanbihnya seperti itu. Lebih diperhatikan lagi. Gitu ya. Insya Allah nanti berlatih terus. Pokoknya fokus aja, ditahan aja nafasnya. Jangan dialirkan. Pokoknya jangan bocor sedikit pun. Insya Allah dia jahar. Karena Umu Isti yang udah banyak bagus gitu. Hanya belum konsisten aja. Ya. Ya. Iya. Ya. Apalagi? Iya. Amin. Wa iyyakum. Ada lagi yang ingin Saya ditanyakan? Ustazah, Ya. Silakan Umu Rahmah. saya itu rada kesulitan kalau misalkan seperti apa yang Ustazah bilang tadi, Ya. Yang mana? dal, kemudian ba sama jim, kalau kemudian di wakof ya. Hah? Huruf qalqalah ya? Iya, qalqalah. Kenapa maksudnya? Kadang-kadang ahad aja. Kadang-kadang agak apa ya? Agak ragu-ragu gitu Ustazah. Jangan ragu-ragu, dia syiddah, kuatkan aja, jangan ragu-ragu. Kan dia punya sifat syiddah. Nah, kadang kalau huruf jim yang sering mencacati apa namanya sifat jaharnya ya pada huruf jim, ibaratnya itu kalau agak becek gitu ya. Itu kalau agak becek itu ya kurang syiddah, itu berarti dia terlalu maju ke depan. Cacicu, cacicu, terlalu maju ke depan makhrajnya. Maka mundurkan lagi ke tengah lidah. Ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Jadi bukan ca, ci, cu. Nah, kalau ba dengan dal, insya Allah lebih relatif lebih mudah. Ya, kenapa? Karena memang dia udah jelas makhrajnya. Ya, dal, dal. Dal itu kebanyakan kita mengucapkannya masih terlalu banyak memakai punggung lidah. Maka dimajukan lagi ke ujung lidah. Da, di, du, da, di, du. Jadi kayak bukan kayak huruf D-nya bahasa Indonesia. Kalau huruf D bahasa Indonesia banyak memakai punggung lidah. Da, di, du, da, di, du. Itu bahasa Indonesia D. Ya. Tapi kalau huruf dal benar-benar ujung lidah. Ketemu, tempelkan ke gusi tempat tumbuh gigi seri atas. Da, di, du, ada. Qul huwallahu ahad, hade, gitu. Ya. Iya, Ustazah. Kalau mereka di tengah gitu ya, lebih mudah bagi saya daripada saya melafazkannya ketika dia qalqalah. Wakof ya, qalqalah gitu. Nah, berarti ragu-ragu aja di makhrajnya, jangan ragu-ragu. Oh ya. Jangan ragu-ragu. Ako, falako, ade, abe, aje. Jangan ragu-ragu. Nah, itu ya, keraguan-raguan itu yang menyebabkan akhirnya kayak kepanjangan. Terutama di qaf ya. Ana sering tegur di qaf ya, qalqalah di qaf ya. Jadi kayak ragu ya. Nah, jangan ragu-ragu. Qalqalahnya qaf karena huruf istilah, huruf tebal, qalqalahnya juga tebal. Ya, itu aja sih yang membedakan. Ya, kalau ba, dal kan dia huruf tipis, jadi qalqalahnya tipis. Gitu ya. Iya, Ustazah. Jazakallahu khair, Ustazah. Amin wa iyyakum. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan. Ukhti Sarah? Belum ada saja. Ya, Masya Allah. Tentang materi, apa yang pengen lebih difahami lagi, atau ada yang materi yang masih bingung gitu ya? Nah, ya. Jadi mungkin tambahan sedikit ya. Di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat goribah, ya, ayat-ayat goribah. Jadi ayat-ayat goribah itu, gorib itu asing, ya, gorib itu artinya asing. Jadi kenapa disebut
ayat-ayat gharibah atau ayat yang asing gitu ya, lafaz, ada lafaz, pada lafaz di dalam Al-Qur'an itu ada yang lafaz gharib gitu ya. Nah, kenapa? Karena dia dibacanya tidak sesuai dengan kaidah hukum tajwid gitu ya. Kayak contohnya bacaan ro yang imalah pada Quran surah Hud. Apa lafaznya? Yang majreha itu. Iya, majreha. Di dalam Al-Quran kan nggak ada bacaan imalah. Majroha. Ya kan? Nah, maka ini dia di luar kaidah ilmu tajwid. Jadi khusus, lafaz khusus ya, lafaz khusus dia ya. Nah, itu kalau ro yang imalah, maka ro-nya itu masuk yang ke dibaca tarqiq, dibaca tipis pada lafaz majreha. Jadi bukan majre, bukan ditebalkan ya. Majre bukan majreha, masuknya dibaca yang tipis karena imalah itu dibacanya tipis ya. Nah, kalau mungkin Umahat ketika membaca Al-Quran sering menemukan, bukan sering ya, ada beberapa ayat yang ada hurufnya dua. Biasanya di bawahnya huruf sod, di atasnya huruf sin, atau di bawahnya huruf sin, di atasnya huruf sod. Kayak soto gitu. Waya besuku. Ya, ada yang dua ya hurufnya ya. Ya. Nah, maka itu kalau dalam riwayat Hafiz an Asim dari jalur Asy-Syatibiyah ya, dia lebih memilih membaca yang huruf yang berada di atas. Ya. Gitu ya, lebih memilih huruf yang di atas, yang berada di atas gitu ya. Tapi kalau dalam riwayat lain ya seperti Bazi, Kisai ya, itu apa namanya memakai yang di huruf yang ke bawah, yang di bawah gitu. Jadi ketika nanti Antuna mendengar misalnya ada orang yang membaca dengan memakai huruf yang di bawah gitu, ya nggak apa-apa, benar gitu, boleh boleh. Dan Ana juga sudah tanyakan kepada Ustazah Ana, itu tidak merubah arti, huruf itu tidak merubah makna pada lafaz tersebut ya. Ya gitu ya. Seperti itu. Terus ya itu aja ya. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada beberapa ya, lafaz gharib itu ada beberapa. Ada yang apa? Yang tashil ya. Kalau yang ismam itu yang wajib hanya di Quran surah Yusuf ya. Quran surah Yusuf. La ta'manna ya. Jadi ismam itu artinya apa? Ismam itu artinya memonyongkan bibir. Jadi menggantikan harokat domah ya dengan cara memonyongkan kedua bibir. Nah, jadi dengan isyarat. Jadi isyarat domah ya. Harusnya itu kan bacaannya lata manuna, ya kan? Nah, tapi domahnya itu di ismam. Lata man. Kalau kita ngedengar tetap kayak nu ya. Lata man. Ya? Oh, dimonyongin ya Ustazah? Iya. Domahnya itu nggak disebutin, cuman diganti dengan isyarat bibir. Dengan isyarat memonyongkan kedua bibir. Domah kan monyong kedua bibir. Iya. Bisa. Apa itu namanya Ustazah? Ismam. Oh ya, ismam. Nah, kemarin di Tadarus 2 itu ada ismam. Quran surah Yusuf? Iya. Ya, itu termasuk yang wajib. Saktah. Saktah juga ada yang wajib, ada yang jaiz. Ya. Waqilaman roko. Nah, itu di Quran surah Yasin ya. Ya, bal. Rona. Bal. Rona. Quran surah apa itu? Surah Al-Mutaffifin. Sahih ya. Nah, saktah itu adalah salah satu bentuk wakaf.
Ya, jadi wakof itu ada yang wakof dengan sukun, ada yang wakof dengan raum, ada yang wakof dengan ismam, dengan saktah, afwan. Ya, bukan dengan ismam. Wakof dengan sukun, wakof dengan raum, wakof dengan saktah. Ya, kalau wakof dengan sukun, ya mensukunkan huruf terakhir ketika wakof. Kalau wakof dengan raum, itu membaca harokat dengan suara yang kecil dan sepertiga harokat. Jadi nggak sampai 1 harokat. Dan itu hanya berlaku untuk harokat dhammah dan kasroh saja. Tidak berlaku untuk fathah. Gitu ya. Tetapi kalau kita misalnya kita pakai wakofnya dengan raum. Di satu surah itu seluruhnya wakofnya dengan raum. Jadi nggak boleh ganti-ganti. Gitu. Kaidahnya sama seperti mat arid disukun. Ya. Ketika kita misalnya sudah memilih membaca mat arid disukunnya 2 harokat, maka sampai kita terakhir membaca mat arid disukun 2 harokat. Begitu juga kalau memilih 4 harokat atau 6 harokat. Nah, begitu juga ketika wakaf dengan raum. Kalau kita dari awal memilih wakafnya dengan raum, maka sampai akhir bacaan kita wakafnya harus dengan raum. Gitu, ya. Kalau saktah itu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas untuk melanjutkan bacaan. Ya. Nah, Ana pertanyakan berhenti sejenaknya itu kira-kira berapa harokat? Ya, tapi tidak bisa dikatakan berapa harokat atau misalnya 2 harokat, nggak bisa kata Ustazah Ana, nggak bisa seperti itu. Nggak boleh juga terlalu lama, tapi nggak boleh juga terlalu cepat gitu. Tapi tidak bisa dikatakan misalnya 2 harokat, nggak juga gitu kata Ustazah Ana gitu. Karena kan sempat berapa harokat gitu, pengen ada kepastiannya kalau dihitungnya harokat gitu ya. Ternyata nggak bisa dikatakan 2 harokat juga enggak gitu. Tapi yang jelas lebih dari 1 harokat gitu ya. Nah, itu tentang saktah. Jadi saktah juga ada yang wajib, ada yang jaiz ya. Nah, tentang tanda wakof. Di dalam Al-Quran, Al-Quran Utsmani dengan Al-Quran standar Indonesia itu berbeda tanda wakofnya, ya, ya kan? Beda ya. Nah, iya. Baik, karena masalah wakof dan ibtida ini memang tidak ada seseorang yang bisa sempurna tentang hal wakof dan ibtida. Kenapa? Karena kecuali orang-orang Arab. Ya, kecuali orang-orang Arab, karena mereka memang itu bahasa mereka, dan kecuali orang-orang yang menguasai kaidah bahasa Arab. Jadi walaupun bukan orang Arab, tapi kalau memang mereka belajar bahasa Arab, mereka tahu kaidah bahasa Arab, maka insya Allah pasti, insya Allah ya, biiznillah mereka tahu di mana wakof, di mana ibtidah yang benar, gitu ya. Nah, jadi kalau kita yang awam, cukup kita ikuti saja dengan tanda wakof yang di dalam Al-Quran yang kita baca. Contoh, ketika ada tanda wakof lam alif. Apa itu kalau lam alif tanda wakof artinya apa kalau lam alif? Lebih baik lanjut. Lam alif. Lam alif. Lam alif. Wakof mamnu'. Terlarang. Dilarang wakof. Iya. Nah, kalau huruf lam alif, ada tanda wakof lam alif, itu wakof mamnu' namanya ya. Dilarang wakof. Nah, ya. Kalau ada huruf mim kecil, baru itu apa? Wajib berhenti. Harus berhenti kalau yang mim kecil. Kalau yang lebih utama jika wasol, yang bacaannya shod sama lam. Ya, al-wasol aula. Al-waslu aula. Ya, al-waslu aula. Yang hurufnya shod dengan lam. Nah, itu aula itu lebih utama artinya. Jadi lebih utama jika wasol, lebih utama jika disambung. Nah, tetapi kalau kita wakof di tanda
al-waslu aula, ya, maka nggak perlu mengulang bacaan dari lafaz sebelumnya. Boleh langsung ya membaca dari lafaz setelah tanda wakaf tersebut, ya. Kecuali kalau kita wakafnya tadi di wakaf yang mamnu, yang dilarang wakaf lam alif. Lam alif. Nah, ya, maka ketika kita berhenti di situ karena ketidaksengajaan, kita udah tahu nih, oh ini wakaf mamnu, dilarang wakaf. Tapi karena kita kehabisan nafas, atau kita karena bersin, atau kita batuk, gitu ya, maka dimulai bacaannya dari dari lafaz sebelumnya. Jadi jangan langsung setelah wakaf mamnu itu kita meneruskan bacaan, jangan, ya. Tapi diulang dari beberapa lafaz sebelumnya, gitu ya. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kalau tanda qaf dengan lam, al-waqf aula, al-waqful aula, ya, itu lebih utama jika waqaf, jika berhenti. Ya, lebih utama jika berhenti. Gitu ya. Kenapa? Kalau kita sudah paham, walaupun kita mengikuti tanda wakaf di dalam Al-Quran, ya insya Allah itu menjadi pahala sendiri untuk kita ya. Ya kan? Nah, terus ada lagi tanda wakaf yang huruf jim. Itu namanya wakaf apa? Jaiz. Jaiz, benar. Berarti apa tuh? Boleh wakaf, boleh wakaf, boleh wasol, sahih. Jadi boleh berhenti di situ, tapi kalau mau terus juga boleh, gitu ya. Nah, ada lagi tanda wakaf mu'anaqoh atau muraqabah yang titik 3. Titik 3. Seperti surah Al-Baqarah ya, Ustazah. Ya, ada beberapa surah ya. Nah, dia selalu ada 2, selalu berpasangan, nggak mungkin dia hanya 1. Ya kan? Selalu ada titik 3, terus setelahnya pas ada titik 3 lagi. Iya. Nah, kenapa? Karena itu kita harus memilih mau wakaf di yang titik 3 pertama atau wakaf di titik 3 yang kedua. Ya, harus memilih, nggak boleh dua-duanya. Ketika kita wakaf berhenti di titik 3 yang pertama, lalu kita berhenti lagi di titik 3 yang kedua, itu nggak boleh. Jadi harus memilih. Itu wakaf mu'anaqoh atau muraqabah. Ya, jadi memilih. Nah, itu walaupun tentang wakaf dan ibtida ini tidak akan ada yang sempurna tentang wakaf dan ibtida, kecuali memang orang-orang Arab itu sendiri atau orang-orang yang menguasai kaidah bahasa Arab. Nah, maka kita cukup mengikuti yang tanda wakaf di Al-Quran yang kita baca aja, ya, seperti itu. Itu tentang tanda wakaf, gitu ya. Insyaallah, alhamdulillah. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Karena apa namanya itu memang tentang wakaf dan ibtida ini kalau kita mengikuti kaidahnya, kita benar-benar harus memperhatikan gitu ya. Kayak kita ketika mau tilawah, nah, usahakan kita tilawah itu dalam sekali duduk itu satu pembahasan, ya. Jadi kita lihat, kalau perlu kita lihat artinya, ya, kita lihat artinya. Nah, itu satu pembahasan. Jadi kalau bisa kita ketika tilawah itu benar-benar selesai satu pembahasan. Nanti ketika kita tilawah lagi, udah pembahasan yang baru. Nah, itu sebaiknya seperti itu. Makanya memang lebih baik kalau kita membaca Al-Quran itu satu pembahasan, kita baca artinya, baru kita lanjutkan lagi membaca. Seperti itu ya. Baik, ya. Hasbuk, cukup? Insyaallah cukup, Ustazah. Ya, insyaallah, alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan ya. Iya, amin wa iyyakum. Iya, sama-sama. Ya.
Siapa itu yang ini? Ukti Sina. Baik, ya. Barakallahu fikuna jami'an. Jazakunallahu khairan katsir. Insyaallah semoga ilmunya bermanfaat dan insyaallah ridho Allah dengan kita, dengan waktu kita saat ini ya. Semoga Allah senantiasa menjaga keistiqomahan kita di dalam menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita tutup kelas kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah wa doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustazah ilmu. Amin wa iyyakum.